Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heda Hayura Trikara dengan NIM 21010117130130157. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pada value engineering di gedung perkantoran perusahaan. Ini merupakan studi yang diadakan pada tahun 1994. Ketika itu 4 tim mempelajari fasilitas di sebuah gedung perkantoran atas permintaan perusahaan investasi real estate. Dalam pelaksanaan finalnya, $10 juta atau sekitar 15% dari biaya pembangunan berhasil dipangkas. Sebagai tambahannya, mereka berhasil menghemat $350.000 per tahunnya untuk biaya perawatan. Prinsip batasan studinya yaitu mempertahankan gambaran arsitektur gedung. Tim yang dibentuk ada 4, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Gambaran dari gedung perkantoran perusahaan ini yaitu studi atas fasilitas kantor pusat dengan tujuannya komersil. Desain development phase-nya mencapai 60%, estimasi biaya konstruksi sebesar $71 juta. Fasilitas kantornya meliputi luas 800.000 kaki persegi, 3 lantai untuk rokok dan toko, 2 tower dengan 17 lantai untuk perkantoran, 3 basement untuk parkir, dan 1 tingkat mezanin untuk restoran. Ringkasan bisnis plan-nya, tim value engineering menghasilkan 130 ide. Dari ide tersebut dibuat kurang lebih 50 proposal termasuk proposal alternatif. Jika seluruh proposal dilaksanakan, mereka akan menghemat $14,5 juta untuk biaya pembangunan, serta $500.000 per tahunnya untuk perawatan. Beberapa proposal besarnya sebagai berikut. Untuk arsitektural terdapat 16 proposal, beberapa di antaranya yaitu stop lift, menghentikan eskalator di upper ground, menambah lift untuk basement. Ini akan menghemat $1,33 juta. Terus tidak membangun eskalator. Dengan membatalkan pembangunan dan tangga pada sisi utara, sekitar $750.000 bisa dihemat. Menggunakan modifikasi dinding penthouse yang lebih murah, namun tetap memadai. Gunakan bahan finishing dengan kategori lebih rendah yang masih memenuhi persyaratan. Relokasi dan membatalkan pembangunan salah satu tangga luar yang tidak diperlukan. Untuk proposal struktural diantaranya mempertimbangkan papan lantai berongga pracetak untuk basement dan menara. Kemudian membatalkan pembangunan lantai 4 dan 5 yang digunakan untuk tangki penyimpanan. Modifikasi desain plat lantai menggunakan pelat dan balok 2 arah. Beberapa dari proposal mekanikal yaitu menghilangkan penthouse lantai 2 dengan merelokasi tangki air di atap, meningkatkan cakupan kotak volume udara variabel, modifikasi sistem penyimpanan energi dengan merelokasi ruang pompa ke lantai 1 basement. Untuk proposal elektrikal diantaranya ada konfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan tegangan listrik dan merelokasi transformer berbagai lantai. Sehubungan dengan proposal sebelumnya, konfigurasi ulang menggunakan peralatan 380 volt daripada 240. Mengurangi beban pada emergency power dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan diesel. Kemudian ada juga perubahan pencahayaan, yaitu dengan menghilangkan pencahayaan untuk bagian dalam dinding luar dan konfigurasi ulang sistem. Ringkasan hasilnya dari tim ini memutuskan untuk membuat 45 proposal yang merepresentasikan $14,5 juta penghematan pada pembangunan dan 19,4 juta di life cycle cost savings, yang di dalamnya terdapat penghematan $500.000 per tahunnya. Pengelompokan proposal dari 45 proposal ini sebagai berikut. Pada arsitektur terdapat 16 proposal, struktur 5 proposal, mekanikal 15 proposal, serta elektrikal 9 proposal. Ini merupakan ringkasan dari seluruh proposal pada arsitektural, proposal pada struktural, proposal untuk yang mekanikal, dan proposal untuk yang elektrikal. Kemudian rekomendasi value engineering. Untuk rekomendasi pada desain original yang di setiap tower, 6 lift melayani lantai bawah, ketiga untuk garasi parkir. Lift ini juga melayani lantai shopping dan menara perkantoran 18 lantai. Kemudian, desain yang direkomendasikan atau diajukan yaitu menghentikan lift menara kantor di lantai dasar atas. Tambahkan 2 elevator hidrolik di ruang bawah tanah setiap menara.
satu di setiap sisi ujung lift bank untuk melayani parkir di antara basement lantai ketiga dan lantai atas. Kemudian rekomendasi selanjutnya dari desain original yang tipikal konstruksi lantai 1, untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah case in place dan lempengan setebal 7 cm ditempatkan di atas lantai dengan desain yang diajukan yaitu menggunakan concrete hollow core planks. Konstruksi ini digunakan di semua area di mana desain ditampilkan. Tebal papan plat cetak sebesar tebal 25 cm dengan lempengan atas 7 cm. Dan untuk cost worksheet-nya. Kemudian untuk rekomendasi lain yaitu desain originalnya saat ini membutuhkan sistem penyimpangan energi termal yang terdiri dari 4 rangka pendingin bekerja 100% selama berjam-jam di luar jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk periode puncak dan penggunaan darurat. Dengan desain yang diajukan pada direkomendasikannya adalah tim value engineer yang mengusulkan menghilangkan lantai dasar ke-4 dan 5, serta memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Plat alas harus dijatuhkan 2 meter, hanya satu listrik per menara yang diusulkan untuk sistem tes yang baru. Berikut ini adalah cost worksheet-nya. Berikut ini merupakan cost worksheet dari setiap rekomendasinya. Dapat dilihat pada layar. Kemudian kesimpulannya adalah, untuk meningkatkan nilai proyek, maka diperlukan kerjasama antara pemilik dan perencana. Pada workshop, kepala perusahaan perencana turut berpartisipasi. Bila seluruh ide diterapkan, maka dapat menghemat hingga 12,5 juta dolar. Hasil akhir dari workshop seharusnya dapat membuktikan bahwa dengan proposal yang ada, tidak hanya biaya awal yang bisa diturunkan, namun juga mempengaruhi biaya kepemilikan yang akan datang. Pada pelaksanaan akhir, sekitar 15% biaya awal tersimpan dan diperuntukkan untuk tabungan yang akan datang, guna meningkatkan pemanfaatan ruang dan pengurangan biaya operasi serta pemeliharaan. Cukup sekian presentasi dari saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun informasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.